kita akan melanjutkan, oh ini Agus sudah join. Kita akan melanjutkan membahas tentang terapan turunan, lanjutannya. Kemudian minggu depan berarti tinggal latihan soal, minggu depannya lagi ulangan gitu ya. Terus minggu depannya lagi latihan ulangan umum, minggu depannya lagi ulangan umum. Selesai semester ini. Cepet banget ya. Oke, sekarang kita mau melanjutkan latihan 3-nya dicoba dikerjakan ya. Nanti saya akan menambahkan 1 soal lagi di Schoology buat latihan ulangan ya. Nah, nanti nilai yang akan saya ambil yang ada di Schoology itu. Saya mau buka Word-nya dulu. Mana Word-nya? Oke, ini maximize. Mana tadi Word-nya kok hilang? Ini dia. Dilebarin. Oke. Terapan turunan. Jalu sudah ada. Nesya kenapa? Airin sudah dapat kabar? Belum dibalas. Oh, belum dibalas. Terapan turunan, sekarang kita akan ke terapan turunan yang keberapa ya? Sebentar. Minggu lalu itu cari contekan. Minggu lalu itu IPS 2 terapan turunan sampai yang apa sebentar. Stasioner ya. Stasioner itu adalah mana ya? Stasioner itu yang keberapa ya? Yang kedua apa ketiga ya? Saya kok lupa sih. IPS 2. Kemarin ini dia dokumennya. Saya lihat dokumennya dulu ya. C. Oh, nilai stasioner yang C. Berarti kita sekarang yang D. Yang D. Oke. Yang D itu kaknya dong jalannya. Apa ya? Nilai maksimum dan minimum pada suatu interval tertentu. Tertutup. Oke, itu bagian yang D. Nah, catatannya apa? Saya copy paste aja ya, sebentar, supaya enggak lama. Interval tertutup stasioner. Nah, ini dia. Supaya kalian lebih jelas nanti prosesnya, saya kasih langkah-langkahnya. Supaya nanti kalau ketemu soal seperti ini tinggal, nah ini. Langkah-langkah mengerjakan. Kalau kita mau mengerjakan soal yang carilah nilai maksimum fungsi berikut pada interval berikut misalnya ya. Maka misalnya saya buat intervalnya itu pada interval tertutup, saya kasih intervalnya supaya lebih kelihatan lagi ya. Misalnya intervalnya adalah dari A sampai B ya. B mana? Nah, ini. Pada interval tertutup ini. Jadi, langkah pertama itu kalian menghitung nilai fungsi pada ujung-ujung interval dulu. Jadi, kalian mencari FA sama FB. Jadi, kalau misalnya nanti intervalnya itu dari -1 sampai 7, maka kalian hitung F -1 sama F7 aja, yang tengahnya nggak usah. Nggak usah dihitung ya. Jadi, kalian menghitung ujung-ujung interval saja, masukkan ke fungsi aslinya. Maka di sini jadi FA sama FB. Kemudian langkah berikutnya, kalian turunkan fungsinya. Jadi fungsinya, fungsi fx-nya itu kalian turunkan, kemudian nanti cari x pembuat stasioner. Cari nilai x pembuat stasioner. Nah, ini caranya apa? Turunannya itu sama dengan 0, karena stasioner ya. Ini syarat stasioner itu kalau turunan pertamanya itu sama dengan 0. Kemudian setelah itu, setelah dapat x pembuat stasioner, ini kita substitusi ke fungsi aslinya, tetapi kita perhatikan cari pembuat stasioner ini yang masuk di dalam interval yang ditanya di soal.
Jadi kalau misalnya langsung contoh soal aja ya, biar lebih jelas. Nah, ini masukkan yang di dalam pembuat stasioner, nilai X pembuat stasioner yang masuk di dalam interval, itu yang akan kita hitung nilainya. Jadi kita substitusi ke fungsi aslinya, kemudian baru yang ketiga, yang selanjutnya adalah bandingkan hasil dari langkah pertama dan langkah ketiga, nilai yang terkecilnya itu jadi nilai minimumnya dan yang terbesarnya itu jadi maksimumnya. Langsung contoh soal contoh. Contohnya biar saya nggak kelamaan mikirnya, saya ambil aja dari sini. Misalnya, tentukan nilai. Saya ambil soalnya. 1. Nah, misalnya kalian dapat soal seperti ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat pada interval min 1 sampai 2. Nah, dari min 1 sampai 2. Maka langkah pertama adalah kita substitusi dulu. Saya enter dulu sebentar. Jawab. Langkah pertama, kita substitusi ujung-ujung interval, berarti kita menghitung F. Ini saya copy dulu. Ini fungsinya. Kemudian ujung-ujung interval adalah substitusi hitung nilai. Sebentar, supaya bahasanya lebih enak ya. Hitung nilai fungsi pada ujung interval. Nah, berarti kita menghitung untuk X sama dengan min 1, ujung pertama ya. Saya copy equation dari sini. Untuk X sama dengan min 1, maka kita peroleh nilai fungsinya adalah, kita ambil fungsinya ke sini, X-nya diganti min 1. Nah, ini semua diganti min 1. Di sini juga min 1. Min 1. Yang ini juga min 1. Nah, sama dengan berapa, Noel? Berapa, Noel? Sambil nunggu Noel. Airen, kamu udah dapat kabar dari Nesya? Kata Fanya, wifi-nya Nisha masih bermasalah, Bu. Jadi nggak bisa join dia. Oke. 26, 27, 28. Oke. Jalu sudah aman ya, Jalu ya? Aman, Bu. Oke. Noel udah ketemu berapa? Berapa, Noel? Noel. Bentar, Bu. Berapa, Noel? Ini coba gini, Noel. Supaya kamu juga tahu prosesnya. Ini kira-kira 2 dikali dengan min 1 dulu atau min 1 dipangkatin 3 dulu? Dikali min 1 dulu. Min 1 dipangkatin 3 dulu, Noel ya. Pangkat 3 lebih. Jadi pangkat 3, pangkat itu lebih
Kuat operasinya, jadi min 1 dipangkatin 3. Berapa Noel? Min 1 pangkat 3. Min Min apa? 1. Min 1. Karena pangkatnya ganjil ya. Pokoknya kalau bilangan negatif berpangkat ganjil pasti hasilnya min. Min 1 kali 2 berarti min 2 ya. Ya. Min 2. Kemudian yang belakang ini min 1 pangkat 2 berapa? 1. 1 kali 3 berarti min 3. Jadi sama dengan min 5. Oke. Kemudian sekarang untuk X sama dengan yang ujung interval berikutnya berapa, Noel? Ujung interval di soal. Berapa? Kamu lihat ujung interval ini, Noel. Ini yang dilihat. Ini interval soal. Nah, yang ujung satunya kita udah hitung nih. Untuk X sama dengan min 1. Berarti ujung satunya berapa? 2, Bu. 2. Nah, sekarang 2 juga kita substitusi ke fungsinya. Ke fungsi aslinya. X-nya kita ganti 2. Ini 2, yang ini 2, ini juga 2. Dah, hasilnya berapa, Noel? Ingat dipangkatin dulu ya. 2 pangkat 3 berapa, Noel? 2 pangkat 3. Oke, Nesya udah masuk ya? 8, Bu. 8, oke. 8 kali 2 berapa? 16. 11. Kemudian yang ini 2 pangkat 2. 4. 4 kali 3. 12. 12. Jadi sama dengan? Min 4. Kok min? 16 dikurangi 12. Nah, Noel yang teliti ya. Nih, Noel tuh kemarin ulangan yang kedua kamu meluncur tajam. Kemudian langkah yang berikutnya adalah turunkan fungsinya. Nah, sekarang ini kita turunkan. Saya copy, turunkan fungsinya. Turunkan fungsinya. Berarti ini menjadi ya f aksen X sama dengan berapa, Noel? Turunin, Noel. 2x pangkat 3 diturunin jadinya tiganya turun ke bawah, Noel. Tiganya turun ke bawah. Jadinya apa, Noel? 6x kuadrat. Ya, 6x kuadrat. Kemudian yang ini jadi min 6 juga ya. Karena 3 kali 2 ya. 6x ya. Ya. Oke. Kemudian ini syarat stasioner itu adalah apa tadi, Noel? Syarat stasioner? Yang ini ya, tuh masih kelihatan nih. F aksen X-nya itu sama dengan 0 kalau stasioner. Berarti dari sini kita peroleh, ini kita sama dengan 0 nih. Copy, pindah ke sini, ini sama dengan 0. Dari sini kita faktorkan nih. Dibagi 6 dulu juga boleh ya. Atau langsung aja, oh ini saya tulis ini aja. Bagi 6. Bagi 6. Jangan dibagi 6x ya, nggak boleh. Bagi 6 aja, udah.
Jadi ini ketemu X kuadrat min X. X kuadrat min X sama dengan 0. Nah, baru dari sini kita faktorkan. Perhatikan, suku pertama dan suku kedua sama-sama ada variabel X. Maka 1X kita faktorkan keluar. Nah, seperti itu jadinya. Nah, dari sini kita dapat nilai X-nya adalah, jadi X-nya yang kalau di luar ini nggak punya temen ya. Artinya dia sama dengan 0. Ini X sama dengan 0, dan yang kedua adalah X sama dengan 1. Oke, ini adalah pembuat stasioner. Nah, pokoknya kalau stasioner itu ingat, stasioner itu tempat berhenti, berarti turunannya sama dengan 0. Berhenti itu nggak melakukan pergerakan, berarti dia kecepatannya 0 gitu ya. Jadi ingat, turunan itu adalah kecepatan. Turunan pertama ya. Setelah itu langkah berikutnya adalah cari nilai stasioner X, membuat stasioner yang masuk ke dalam interval soal. Oke. Nah, interval soal itu adalah dari min 1 sampai 2. Interval soal adalah ini. Kemudian dari sini, maka nilai X, pembuat stasioner keduanya masuk dalam interval ya. Nah, kalau semuanya masuk di dalam interval, berarti kita hitung semuanya. Berarti kita hitung nilai stasionernya untuk X sama dengan 0 dulu. Kita hitung X sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, kita dapat nilainya adalah kita susi-susikan ke sana. Fungsi asli ya. Pokoknya menghitung nilai itu susi-susinya ke fungsi asli. 0. Ini 0. Oke, jadi sama dengan 0 ya pasti ya, karena X-nya semua 0. Kemudian untuk X sama dengan yang 1 nih. Semuanya harus dihitung karena 0 dan 1 masuk di dalam interval. Oke, jadi kita dapat F1 sama dengan X-nya semua diganti 1. Ini 1, ini 1. Hasilnya berapa, Erik? Erik, Ya, Bu. berapa nih hasilnya? Itu hasilnya -1. Ya, betul. Karena 2 min 3 ya. Iya. Oke, nah sekarang langkah berikutnya. Langkah yang terakhir adalah, mana dia? Nih, bandingkan nilai pada langkah 1 dan 3, nilai terkecilnya jadi minimum dan nilai terbesarnya jadi maksimum. Terus kemudian selesai jawaban kita. Nih, saya kasih warna nih. Ujung interval yang pertama nilainya adalah min 5. Ujung interval kedua nilainya adalah 4. Kemudian nilai stasioner, karena pembuat stasioner keduanya masuk di dalam interval, berarti keduanya kita hitung nilainya. Nah, sekarang kita bandingkan nih yang saya merah-merahin tuh. Min 5, 4, 0, dan min 1 itu yang paling kecil angka berapa? Erik? -5. Nah, ini berarti jadi nilai, ini adalah nilai minimum. Nah, terus bandingkan mana yang paling besar, itu yang jadi maksimum. Berapa? Yang 4. 4. Oke, ini adalah nilai maksimum. Maksimum. Oke. Ya udah, berarti jadi nilai maksimumnya adalah 4 dan nilai minimumnya adalah min 5. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Apakah jelas? Jelas ya? Mau tanya, Bu. Ya, silakan. Bu, yang apa namanya?
nilai pembuat stasionernya itu misalkan di sini kan dibilang bahwa pembuat stasionernya keduanya itu masuk ke dalam Interval soal. ya Mm-mm. itu maksudnya gimana ya Bu? Maksudnya? Saya kurang paham. Oke. Ini loh, interval yang diminta di soal kan dia mintanya gini. Tentukan nilai maksimum dan minimum. Oh, gini aja sebentar. GeoGebra. Saya bikin grafiknya biar lebih kelihatan ya. 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 min 3x kuadrat. Nih, kita gambar grafiknya supaya lebih jelas. Fx tadi sama dengan 2x pangkat 3 ya. Kemudian min 3x kuadrat. Enter. Nah, grafiknya seperti ini nih, Eman. Kemudian tadi dia mintanya pada interval, dia mintanya di interval dari min 1 sampai, sebentar, saya cari tanda. Nah, ini dia. X sampai 2 ya tadi ya. Nah, perhatikan. Gambar kita seperti itu. Bentar. Ini saya buang dulu. Oke. Nah, perhatikan. Eman, gambar kita seperti ini. Dari min 1 sampai 2 itu grafiknya seperti ini. Maka dari sini kelihatan nilai minimumnya ada di sini nih. Saya kasih titik ya. Di sini nih. Ini nilai minimumnya. Nggak mau pakai ini aja. Nilai minimumnya ada di sini nih. Grafik terendahnya ada di sini. Kemudian grafik tertingginya ada di sini nih. Nah, tadi pembuat stasioner ada di sini nih, 0 dan 1 kan? Nah, karena 0 dan 1 itu masuk di dalam interval ini, rentang ini ya, di rentang ini, maka min 1, 0 dan 1 itu kita hitung substitusi ke fungsinya. Kita mau cari ketinggian saat X-nya 0 itu, saat X-nya 0 itu fungsinya berapa. Kemudian saat saat X-nya 1 itu nilainya berapa, ketinggiannya berapa, min 1 tadi kan. Kemudian kalau ujung-ujung interval itu wajib kita hitung. Karena itu interval yang ada di soal ya. Berarti F-1 harus kita hitung, F2 itu harus hitung. Itu yang dihitung pertama. Kemudian pembuat stasioner itu memastikan apakah pembuat stasioner itu masuk di rentang interval yang ditanya. Apakah menjawab, Eman? Menjawab Bu. Bu ada nggak misalkan dia di luar Nah, kita itu? contoh yang kedua ya. Saya kasih contoh yang di luar. Contoh yang kedua nih. Jadi pembuat soal tuh bebas ya, bisa di dalam, bisa di luar. Maka kalian harus jeli ya. Tentukan, sebentar. Contoh kedua. Mana tadi? Ini dia. Tentukan. Nih. Nah, seperti itu. Jawab. Tentukan nilai maksimum dan minimum pada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5 pada interval 0 sampai 2. Saya ke bawahin aja. Oke. Nah, pertama berarti kita menghitung ujung-ujung interval ya, Eman ya. Hitung nilai fungsi pada ujung interval. Berarti pertama untuk nilai X berapa, Eman? 0 Bu. Oke. Pertama untuk X sama dengan 0. Nah, kita susi-susikan ke sana. Fx, nah ini X-nya kita ganti dengan 0. Ini 0, yang ini 0,
Ini 0. Yang ini juga 0. Oke, jadi berapa Eman? Sama dengan 5, Bu. 5. Oke. Kemudian untuk X sama dengan berapa Eman? 2. Ya, oke, benar. X sama dengan 2. Maka kita peroleh F2 sama dengan, ini kita ganti dengan 2, ini juga 2, ini 2, yang ini 2. Oke, jadi sama dengan berapa Iman? 2 pangkat 3 berapa Man? Satu-satu deh. 8, 8 ditambah 12, 12 ditambah dikurang min 18 18 tambah 5. plus 5. Oke, jadi sama dengan ini 10, 2, 7 ya? 7 Man? Benar nggak? Saya benar nggak? Benar, Bu. Oke. Kalau sudah, kemudian kita turunkan fungsinya. Syarat stasioner itu adalah F aksen X. Sama dengan 0. Ya, oke. Saya copy dari sini aja. F aksen X sama dengan 0. Ini aksen. Oke. Nah, maka kita turunkan fungsinya. Nah, ini. Turunannya apa, Eman? F aksen X-nya. Saya copy 3x kuadrat. 3x kuadrat. F aksen X sama dengan 3x kuadrat. Kemudian 6x 6x min 9 min 9 sama dengan 0 ya. dan 0. Ya. Kemudian dibagi 3 bisa ya? Bagi 3. Iya, Bu. Bagi 3. Oke. Jadi kita peroleh x kuadrat 2x min 3. Min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorin ya. Faktornya dikali ketemu min 3, dijumlahin ketemu plus 2. Berarti berapa dan berapa? X? X min 1 X min X1 tambah 1 Min 1 sama X per 3. Gitu? Iya, benar, Bu. Ya, dari sini berarti kita dapat nilai X-nya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3. X sama dengan min 3. Oke. Ini adalah pembuat stasioner ya. Pembuat stasioner. Oke. Nah, sekarang perhatikan interval. Interval yang diminta di soal. Interval soal itu dari 0 sampai 2 tuh, Eman. Berarti pembuat stasioner yang masuk di interval, maka nilai X pembuat stasioner yang masuk dalam interval hanya 1, Bu. Hah? Iya, betul. Hanya X sama dengan 1. Berarti yang 3, min 3 nggak usah dihitung ya. Nah, maka nilai stasioner yang kita hitung adalah X yang sama dengan 1. dihitung hanya untuk X sama dengan ini. Nah, maka kita peroleh F masuk ke sini aja. F1 aja yang kita hitung ya. Nah, berarti F1 ini saya ganti 1 dulu. Ini juga 1. Berapa, Eman? 1, 4, 0. 0 ya? 0. Ya Iya, Bu. enggak? Ya.
Ya udah sekarang tinggal kita bandingkan nih. Untuk X, nah ini ujung-ujung interval adalah 5 sama 7 nih. Kemudian nilai stasioner yang dihitung cuma 1 saat X sama dengan 1 aja, 0. Nah, sekarang dari 3 nilai ini kita bandingkan. Yang terkecil jadi minimum, yang terbesar jadi maksimum. Berarti yang terkecil siapa, Iman? 0 0. Ini adalah nilai terkecil, minimum. minimum, Kemudian yang maksimumnya terbesar 3. yang 7 ya. Nah, ini adalah nilai maksimum. Nah, seperti itu. Jadi nilai maksimumnya adalah 7 dan nilai minimumnya adalah 0. Gitu, Berarti Eman? ya, Jelas? berarti misalkan pembuat stasionernya dua-duanya tidak masuk, berarti dia cuma hanya Ujung interval. ujung interval. Ya. Oke. Yang utama berarti ujung interval ya, yang dihitung terlebih dahulu. Jelas yang lainnya juga ya? Oke. Oke. Bu, Ya. kok itu yang dihitungnya X1-nya, X sampai dengan 1, Bu? Karena hanya ini yang masuk di interval. Oh, Hanya yang dia min yang 3 masuk di nggak min masuk 3. situ ya? Oke. Jadi min 3 jangan dihitung. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, itu nilai minimum 0, 0-nya dari mana, Bu? Ini loh, nih. Yang saya merahin ini loh. Oh, jadi Yang saya saya kira merahin. 1. X-nya yang 1. Yang dipakai adalah nilainya. Y-nya ya. Ya, nilai Y-nya. Oke, masih ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau jelaskan tentang ini sebenarnya udah selesai ya materinya ya. Tinggal yang soal cerita nanti kalian ini ya. Saya mau kasih soal lagi yang kemarin kan kita membahas tentang stasioner. Yang belok belum ya, baru yang max dan min. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang belokan. Kenapa bisa terjadi belokan? Saya mau cari soalnya dulu sebentar. Saya judulin apa ya judulnya ya? Contoh soal aja ya, latihan soal aja ya. Latihan soal. Kan biasanya takutnya kalian kalau ulangan, Bu, soalnya kok aneh gitu. Ya udah, sekarang saat latihan aja dikasih soal aneh ya. Ya enggak? Sebentar, saya ambil soal dari sini dulu. Contoh soal yang ada titik beloknya gitu ya. Contoh soal yang ada titik beloknya. Titik belok. Nah, apa ya? Tentukan, diketahui suatu fungsi. Nih, tentukanlah, koma ya. Tentukan yang A kita sambil mereview ya, naik turun ya. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Itu yang A, kemudian yang B berarti titik stasioner dan jenisnya. Nah, nanti yang titik belok ada di jenisnya ini ya. Kemudian saya turunin soalnya biar kelihatan semua. Nah, ini. Nah, oke. Jawab. Nah, berarti kita menghitung yang A dulu ya, interval. Nah, sembari mengingat. Suatu fungsi dikatakan naik apabila apa syaratnya? Syarat fungsi naik apa?
Syarat fungsi akan naik. Plus. Min plus, Bu. Hmm? Min plus bukan ya? Min plus apanya? Apanya yang min plus? Lupa. Gradien. Gradien itu apa? Garisnya ya, garis. Gradien itu adalah F aksen, Eman. Iya, benar. Maka suatu fungsi akan dikatakan naik apabila turunan pertamanya itu positif. Nah, F aksen X-nya positif, jadi gradiennya positif, pasti dia tanjakan gitu kan saat naik gitu. Maka kita perlu menurunkan fungsinya dulu. Ini fungsinya saya copy dulu supaya lebih kelihatan. Kemudian ini kita turunkan, cari F aksen X-nya sama dengan. Yan, yuk turunin. Kamu suka nggak teliti soalnya, Yan. Yuk, Yan, turunannya apa, Yan? Ada. Deh. Apa? Dari depan ini. 4 X pangkat 3. Ya, betul. Dikurang 12 X ditambah 8. Ya. Nah, ini turunannya. Kemudian kita masukkan nih syarat stasioner kan syarat fungsi naik kan saat turunannya itu positif. Berarti ini kita ambil aja nih. Kita copy. Dia harus lebih besar dari 0. Lebih dari 0. Oke. Berarti tugas kita akan memfaktorkan bentuk ini nih. Aduh, yang ini bukan pangkat 2 ya, Yan ya. Ini pangkat 3 nih. Nah, berarti memfaktorkan yang pangkat 3 berarti kita harus merecall lagi, mengingat lagi saat kita belajar limit kemarin kan? Ya, kalau muncul pangkat 3 berarti kita harus bisa memfaktorkan yang pangkat 3. Berarti kita harus memakai yang pembagian susun panjang itu ya. Ingat ya. Tapi ini kita bagi aja dulu. Bagi 4 bisa nggak nih? Kayaknya bisa nih. Bagi 4 dulu ya. Oke, jadi kita dapetin apa? Ini jadi X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Kemudian, min berapa, Yan? 12 bagi 4, Yan? 3. 3X. Terus plus 2. Ini lebih dari 0. Oke, kita ingat lagi memfaktorkan. Nah, saya pindah ke sini. X pangkat 3. Yang diingetin fungsinya tadi apa ya? X pangkat 3. Kok merah? Sebentar. Saya ganti biru. X pangkat 3. Kemudian apa ya? Tadi? Min apa plus? Min apa plus? Min 3. Min 3 ya. 3X kuadrat ya. X doang ya? X doang. Sama plus 2 ya? Iya, plus 2. 2 lebih besar dari 0. Karena kita mau cari yang naik ya. Oke. Nah, kalau di sini pangkat 3, maka kita ingat pembagian susun panjang. Nah, ini caranya gini. Kalau di sini 2, berarti kita mencari faktornya dari 2, kemungkinannya hanya 1 sama 2 ya. Maka ini kita bagi aja nih. Kita bagi susun panjang. Miring-miring ya. X pangkat 3. Kemudian X kuadrat nggak ada nih. Ya udah saya tambahin 0X kuadrat ya. 0X kuadrat. Kemudian ini sambil biar kalian ingat lagi. Min 3X. Kemudian plus 2. Oke. Kemudian ini kita kira-kira dibagi berapa nih? Oh, ini kan faktornya 2, itu kemungkinannya 1 sama 2 kan? Ya udah kita pakai yang terkecil aja dulu. Tapi ada X-nya ya, ada unsur X-nya karena kita mau menurunkan ini nih, X pangkat 3 supaya menjadi lebih kecil. Maka kita bagi dengan X min 1 gitu ya, caranya ya. Berarti selalu X min 1 ya, Bu? Kemungkinan terkecilnya kalau enggak X min 1 ya X plus 1 antara 2 itu ya. Oke, ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Saya pakai warna yang berbeda supaya kelihatan prosesnya. Nih,
X pangkat 3 dibagi sama X pangkat 1. Hasilnya berapa? Yan. Berapa, Bu? X pangkat 3 dibagi X pangkat 1, hasilnya X pangkat berapa? 2. 2. X pangkat 2 kita letakkan di atas sini. Ini hasilnya di atas sini ya. Ya. Nah, kemudian baru ini kita kali ke bawah lagi nih. X pangkat 2 dikali X pangkat 1, jadinya X pangkat 3 ya. Ini X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 dikali min 1 itu min X kuadrat ya. Min X kuadrat. Nah, kemudian ini kita kurang nih. Dikurang. Nah, X pangkat 3, X pangkat 3 habis ya. Ini saya coret aja nih. Ini habis nih. Sama ini. Nah, kemudian langkah berikutnya 0x kuadrat dikurangi min x kuadrat hasilnya apa ya? 0 dikurang 0x kuadrat dikurangi min x kuadrat. min X kuadrat tetap ya, Bu? Min apa plus? Min. Ini min. Min kena min. Oh, Min plus. kali min plus. Ya, plus. X kuadrat ya. Oke. Kemudian ini min 3x turun ke bawah nih. Min 3x. Nah, kemudian kita bagi lagi tuh. X kuadrat dibagi X lagi hasilnya berapa? X. Plus ya. Plus Ya, X. plus X. Kita kali lagi X dikali X kuadrat kita letakkan di sini. Kemudian X dikali min 1 itu min X ya. Ya. Min X. Kemudian kita kurang. Ini dikurang lagi. Min. X sama X ini habis ya. X kuadrat dikurangi X kuadrat. Ini coret aja nih. Nah, kemudian min 3X min X hasilnya? Min 2X. Min 2X. Min 2X. Plus 2. Kemudian ya, plus 2 turun ke bawah. Nah, kemudian bagi lagi sama X. Min 2X dibagi X hasilnya apa? Min Tetap ya, min 2X. dibagi X hasilnya? Min 2. Min 2, karena X-nya dicoret ya. Ya. Nah, min 2 dikali ini berarti min 2X. Min 2X. Kemudian min 2 kali min 1 berarti plus 2 ya. Ya. Nah, ini habis kan? Karena ini 0 berarti dia benar ya. X min 1 itu adalah faktornya. Nah, ini berarti ini adalah hasilnya ya. Ini adalah hasilnya. Ini hasil. Hasil. Nah, kemudian ini saya cropping dulu. SN. New. Ketutupan. Oke. Ini saya pindahkan dulu ke Word-nya. Sampai 0. Oke. Copy dulu. Sekarang kita balik ke Word-nya tadi. Saya pindahin ke sini, kegedean. Kecilin dulu. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan tadi hasil pemfaktorannya adalah yang ini berarti ya. Nah, berarti saya copy dulu dari sini. Supaya terlihat ya. Nah, ini berarti berubah menjadi ini ya. Ini dikali ini ya, berarti X min 1 dikali X kuadrat. Masih ada X kuadratnya juga. X kuadrat saya copy dari sini. Copy X kuadrat ditambah X min 2. Lebih besar dari 0. Nah, seperti itu ya hasilnya ya. Nah, kemudian kita faktorkan lagi yang ini nih. Jadi ini menjadi faktorkan yang X kuadrat. Saya copy dulu.
X min 1 tetap, kemudian X kuadrat plus X min 2, kalau difaktorin jadinya apa? Dikali ketemu min 2, dijumlahin ketemu plus 1. Berarti pasti X plus 2 sama X min 1 ya. Kok 9? Nah, dikali ketemu min 2, dijumlahin ketemu plus 1. Kalau plus berarti yang gede pasti yang positif. Ini lebih besar dari 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai X-nya adalah, nilai X-nya berarti dari sini. X sama dengan 1, X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Oh, ada X kembar nih. Nah, berarti kalau ada nilai X kembar, ini ada kemungkinan nanti akan terbentuk belokan ya. Nah, caranya gimana? Kita masukkan ke sini, bikin garis bilangan ya. Sebentar, saya buka sini. Kita gambar garis bilangan. Tadi, sebentar, tempat yang baru ya. Nggak usah deh, sini aja. Garis bilangan kita berarti X-nya tadi min 2 ya. Min 2 saya letakkan di sini karena min 2 lebih kecil. Kemudian 1 itu di kanannya. Nah, ini 1. Tetapi karena 1 tadi kembar, maka saya buat cabang di sini. Karena kembar ya. Nah, anak kembar nih, cabang 2 tuh. Kembar 2 kan tadi. Nah, kemudian kita menentukan nilai plus minusnya nih. Saya coba, nah ini Ian, kamu mau coba nilai berapa nih? Berarti yang 0 aja, Bu. 0 aja, boleh 0 di sini ya. Ya. Nih, saya ambil 0, berarti kita akan mencari gradien F, gradien saat X-nya 0 ya, berarti F aksen 0. Tadi masuknya ke fungsi apa, kita pakai yang ini aja ya. Sudah disederhanakan sama aja hasilnya. Yang positif ya tetap positif ya. Berarti kita masukkan 0 pangkat 3, kemudian min 3 kali 0, 3 kali 0, kemudian ditambah 2, hasilnya positif ya, positif 2 ya. Ya, ini hasilnya sama dengan 2 tuh. Nah, karena 2 positif, berarti tanda di sini ini plus nih. Gradiennya positif, berarti ini kalau positif berarti saat naik ya. Nah, ini plus. Pokoknya sepanjang dari min 2 sampai 1 itu plus. Nah, kemudian kita nyoba sekali aja, biar nggak buang-buang waktu ya. Berarti di kirinya min 2 ini saat min nih, saat turun. Nah, kemudian jangan lupa nih di cabang antena tadi ini min nih, selang-selingnya di sini ya. Oh, berarti di sini plus nih gitu. Jelas ya? Jadi buat apa sih Bu kita harus bikin cabang antena? Buat menentukan ini loh, biar kita nggak repot harus nyoba semuanya ya. Ini kan cuma coba sekali aja. Pasti dia akan selang-seling kok gitu. Jadi cabang ini tempat untuk selang-selingnya tadi. Di sini min, plus, kemudian minnya di cabang, kemudian plus. Nah, berarti kita mengingat saat gradiennya min, itu berarti saat grafik turun ya. Ini turun. Kemudian ini plus, ini naik. Kemudian ini stasioner nih, berarti lurus kayak gini. Kemudian naik lagi nih. Oh, dari naik kemudian naik, oh berarti ini di sini belokan ini. Terbentuk belokan di sini nih. Kalau di sini, di min 2 terbentuk apa ini? Lembah ya. Kalau lembah berarti ini jenis stasionernya adalah yang minimum nih. Ini jenis stasioner minimum di min 2. Kemudian saat di X sama dengan 1, ini dia tidak maksimum. Kenapa? Karena di sebelah kanannya itu dia grafiknya akan naik lagi. Berarti ini terbentuk belokan di sini. Hanya belok doang ya. Jadi grafiknya cuma belok doang. Nah, seperti itu. Ini saya cropping dulu, pindahkan ke Word. Copy, pindah ke Word. Maksimumnya nggak ada dong, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Titik balik maksimum ya nggak ada ya. Kalau nilai maksimum, kalau dia ada selang interval ya pasti ada.
Kalau dikasih interval ya, kalau nggak dikasih interval berarti tak terhingga, nggak tahu kan, nggak tahu batasnya. Nah, dari sini berarti kita bisa menyimpulkan, tadi pertanyaan yang apa? Syarat fungsi naik dan turun ya. Nah, berarti jadi grafik akan naik pada interval. Nah, perhatikan, tadi kita sudah tahu ya, ini interval naik itu berarti saat plus kan gradiennya. Berarti interval naik itu ada di, gimana nulisnya Yan? Kalau gambarnya seperti itu, kita nulisnya gimana? Lebih besar dari min 2. Lebih besar dari min 2. Kemudian, koma. Mana tuh? Satu. Boleh nggak? Satu boleh nggak nih? Satu boleh ikut nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, berarti X tidak boleh sama dengan, tidak sama dengan, satu. udah selesai. Gitu. Kemudian grafik akan turun. Nah, perhatikan. Ini pertanyaannya kan tadi tentukan fungsi naik dan turun kan? Nah, maka kalian patokannya untuk saat naik aja. Nanti kan dari saat naik kalian udah ketemu garis bilangannya saat min di mana gitu kan? Ya udah, ini sudah langsung menjawab naik dan turun ya. Nah, berarti grafik akan naik turun pada interval val. Berarti sisanya ya, yang ini kurang dari, berarti X yang kurang dari 2. Dari min 2. X kurang dari. Nggak pakai dong. Kan sama dengan 0 itu stasioner. Oh. Ya. Jadi naik turun itu murni nggak ada sama dengannya. Hanya lebih besar, lebih kecil aja. Oke. Sekarang yang B. Yang B itu stasioner ya. Syarat stasioner. Syarat stasioner apa, Irin? Ini siapalah yang keluar lagi dari Zoom nih? Nesya? Iya. Oh, kamu masih di dalam. Oke. Ini yang keluar Zoom siapa ya? Agus? Gus? Kameranya dinyalakan ya. Iya, Bu. Ada, Agus. Siapa Ada, yang Bu, keluar? ada. Oh, si Dani. Dani yang keluar dari Zoom. Airin. Mana Airin? Airin. Oh, ke toilet. Oke. Jalu aja. Jalu, syarat stasioner apa Jalu? Suatu fungsi akan stasioner jika syaratnya apa? Bu, Dani internetnya lagi mati, Bu. Oh, mati. Makanya tadi keluar. Iya, tapi udah di dalam kan? Tapi udah masuk kan, Dan? Udah. Udah, oke. Udah, Bu. Tadi mati sebentar, nggak tahu. Saya pindah hotspot ini. Oke. Jalu. Jalu. Kamu dengar suara Ibu? Bu, si Rafim internetnya mati. Oh, barusan ya? Rafim. Oke. Jalu nggak keluar suaranya ya? Oke, ya udah sama Kenny deh. Kenny, syarat stasioner apa? Fx sama dengan 0, Bu. Fx atau F aksen X? Oh ya, F aksen X, Bu. F aksen X sama dengan 0. Oke, berarti kita ambil aja tadi turunannya kan sudah kita cari ya. Oh, ini sama aja dari sini pemfaktorannya ya. Kita ambil aja dari sini, kemudian ini dilanjutin. Tapi pakai sama dengan ya.
Saya ambil dari sini, ini pakai sama dengan. Ini juga sama dengan 0. Nah, dari sini langsung dilanjutkan karena tadi sudah difaktorkan berarti X min 1, X plus 2, X min 1 sama dengan 0. Oke, nah dari sini kita dapat nilai pembuat stasioner. Nilai X pembuat stasioner itu adalah X sama dengan 1 sama min 2 ya. X sama dengan min 2 dulu saya. Dan X sama dengan 1. Nah, perhatikan. Kalau untuk stasioner, yang kembar ini dihitung sekali aja gitu ya. Yang dihitung 2 kali kalau kita mau menggambar garis bilangan untuk membuat cabang gitu. Kalau stasioner mah 1 aja. Kemudian nilai stasioner. Nilai stasioner kita hitung satu-satu ya berarti ya. Nilai stasioner untuk X sama dengan min 2 dulu. X sama dengan min 2. Berarti kita susi-susikan ke fungsi aslinya. Nah, ini dia. Oke, copy. Nah, F-nya ketinggalan. F min 2. Ini juga min 2. Ini min 2. Ini min 2. Oke, sama dengan hilang. 3 tadi ya. Sama dengan berapa, Ken? Itu, Bu. Min 2 pangkat 4 berapa? 16. 16. Terus ini min? Min 24. Terus ini min? Min 16. Min? Dikurangin 3. 3. Sama dengan? Min 27. Ya, oke. Kemudian untuk X sama dengan 1. Copy. X sama dengan 1. Maka kita peroleh F1. F1 ini 1. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Oke, sama dengan berapa hasilnya? Kenny? Ya itu, Bu. Min 1, Bu. Min 1 coba 1 min 6 plus Oh, ya. 8 min 3 sama dengan berapa tuh? 6 2 0. 0 ya? Ya. Oh, 0 ya, Bu. 0 ya, Bu. Hah? Bukan, Bu. Itu, Bu. Min 4 kan. Kok min 4 sih? Bentar, saya lagi pusing nih. Berapa? Sama, Bu. 0 kan? Bukan? Ya. Iya, Bu. 0. Oke. Ini kan min 6 sama min 3 kan 9. Min 9 ya. 8 tambah 1 kan 9 juga. 9 dikurangi 9 habis. Oke. Kemudian berarti titik stasionernya adalah min 2, min 27 ya. Tuh, dan titik stasioner yang kedua adalah 1,0. Nah, gitu. Nah, sekarang jenisnya. Jenis stasioner. Jenis stasioner, kalau memakai garis bilangan, kita sudah punya garis bilangan ya. Tuh, jenis stasioner di titik min 2, min 27 hasilnya dia minimum ya. Karena dia lembah. Kemudian di 1 itu jenisnya belok ya, karena plus kemudian plus. Tetapi kalau memakai turunan kedua gimana? Dengan garis bilangan.
dari garis bilangan terlihat bahwa titik min 2, min 27 adalah titik balik minimum. Ya kan? Karena cekungan tadi ya. Dan titik 1,0 adalah titik belok. Nah, tetapi kalau dengan jenis stasioner dengan cara turunan kedua, gimana caranya? Coba. Kita asumsikan kita hanya ditanya stasioner dan jenisnya ya. Jadi kita nggak menghitung naik turun, kita belum menggambar garis bilangannya tadi. Berarti F aksen X-nya tadi kita turunin sekali lagi. F aksen X-nya tadi kan ini ya. Ini udah dibagi 2 belum sih? Aslinya tuh mana sih? Oh ini nih dia. Ini kita turunin lagi. Saya copy dari sini dulu. Copy. Kita turunkan sekali lagi. Nah, ini kemudian kita turunin. Jadi F double aksennya. Turunannya apa, Agus? Gus. Agus. Halo, Ibu. Ini turunan keduanya apa? F double aksennya. 12X. 12X pangkat? Pangkat 2. Oke. Terus? Minus 12. Minus 12. Udah, habis? Udah, habis. Ya, ini pangkat 2 minus 12. Oke. Kemudian, tadi pembuat stasioner, itu kita substitusi ke F double aksennya. Kita mau cari nilai ini ya untuk kenapa masuk equation? Sebentar. Saya copy aja. Untuk X sama dengan min 2, karena min 2 pembuat stasioner ya, kita cari nilai F double aksennya nih. Kita mau cek dia nilainya min atau plus. F double aksen min 2 berarti ya. Nah, di sini juga kita ganti dengan min 2. Ini min 12. Hasilnya berapa tuh, Gus? Ini 24 min 12. 12, Bu. 12. Positif ya? Tuh. Ya. Karena F double enggak. Benar. F double aksen itu sama dengan 12 lebih besar dari 0, maka jenis stasionernya adalah titik balik minimum. Ya kan? Terbalik kan? Kalau turunan keduanya positif, justru dia terbentuk yang titik balik minimum. Tetapi kalau yang turunannya F double aksennya itu negatif, justru dia yang maksimum ya. Nah, sekarang kita mau coba yang untuk X sama dengan 1. Kita susikan ke sini. X-nya diganti 1. F double aksen 1. Nah, berapa tuh, Gus? Berapa, Gus? 0, Bu. 0. Nah, kalian tahu nggak 0 itu bilangan apa? Negatif apa positif? Netral, Bu. Netral ya. Nah, tuh. Karena dia bukan negatif, bukan positif, berarti dia terjadi belokan. Karena F double aksen 1 sama dengan 0, dan 0 adalah bilangan netral. Netral itu bukan negatif dan bukan positif. Maka
jenis stasionernya adalah belok. Nah, gitu ya. Kemudian titik belok itu kan ada dua jenis ya, belok positif sama belok negatif ya. Kalau kondisinya seperti ini nih, plus kemudian plus berarti ini pasti belok positif. Kalau dari min kemudian min itu terjadi belok negatif gitu. Apakah jelas? Silakan kalau mau ada pertanyaan. Bu, Ya. kenapa di situ kalau bukan negatif dan bukan positif, maka jenis stasionernya belok? Nah iya kan definisi kita kalau F double aksen positif itu dia terbentuk titik balik minimum. Kalau F double aksennya itu negatif maka terbentuk maksimum kan. Lah kan jenis stasioner kita cuma ada 3 kan, max, min, sama belok. Lah kalau netral nggak min nggak plus ya pasti dia terjadi belokan gitu. Jelas Eman? Jelas Bu. Oke. Coba saya kasih contoh soal lagi ya. Ini sekarang double-nya ada 3 nih. Kalau double-nya ada 3 nanti jadinya belok atau enggak? Coba ya. Kita mau bikin soal tentukan nilai. Mana ya? Bentar. Salah. Di mana soalnya ini dia? Sebentar. Nah ini dia. Copy. Jika diketahui kemudian tentukan interval fungsi naik dan turun. Oke. Satu aja ya karena udah mau jam 9. Jawab. Kita cuma mau lihat garis bilangannya ya. Dia kalau cabangnya 3. Nah, ini perhatikan. Interval fungsi naik turun berarti kita syarat grafik akan naik. Patokannya itu aja terus ya. Yang turun nggak usah jadi patokan. Kita patokannya yang naik aja. Supaya lebih gampang ingatnya ya. Oh, kalau naik ya pasti lebih dari 0 gitu kan. Naik tanjakan itu kan berarti dia harus positif gradiennya. Gitu. Maka kita turunkan fungsinya nih. F aksen X-nya apa, Leon? Sama dengan? Apa, Leon? X pangkat? X pangkat 4. Min. Terus? 4X pangkat 3. Min ya? X pangkat 3. Oke. Yes ya? Pangkat 3. Oke. Nah, ini harus lebih besar dari 0. Kita faktorin. Leon coba kalau difaktorin jadinya apa? Bentuk pemfaktorannya apa, Leon?
Mana Leon? Yuk, ini. Kalau dia hanya 2 suku, kemudian dua-duanya ada X-nya, berarti pasti X-nya dikeluarin, Leon. X yang pangkat terkecilnya pangkat berapa? Pangkat 3. Nah, pangkat 3 ini kita faktorin keluar. Caranya gitu ya, cara gampangnya. X pangkat 3 faktorin, nah ini pangkat 4 sudah keluar 3, berarti di dalam masih ada berapa X? 1 ya? Ya, jadi tinggal X, kemudian min 4. Ya udah, dapat tuh. Nah, dari sini kita udah langsung dapat nilai X-nya tuh. Berarti yang di luar itu sama dengan 0 ya. Tetapi karena pangkat 3, berarti dia X sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan 0. Kemudian yang di dalam ini X sama dengan 4. Jelas? Karena pangkat 3, itu berarti ada 3X di situ. Sebutin aja 0-nya 3 kali. Nah, ini adalah pembuat stasioner. Nah, kemudian kita gambar garis bilangannya tuh. X pangkat 4, 4X pangkat 3. Kita gambar garis bilangannya. Tadi apa? F. Aksennya itu adalah X pangkat 4, X pangkat 4, kemudian min 4X pangkat 3 tadi ya. Ya, kita gambar garis bilangannya. Tadi adalah 0-nya 0 sama 4, berarti 0 di sebelah kiri. Ini 0, kemudian ini 4. Kemudian 0-nya tadi 3 kan, berarti kita bikin cabang supaya kelihatan bedanya. Karena dia tadi 0-nya ada 3, kita bikin cabang 3 nih. Nah, begitu. Habis itu baru kita tentukan min plusnya nih. Leon, kamu mau uji titik berapa? 0 dulu. 0, jangan. 0 kan jadi batas. Angka yang lain, Leon. Angka yang lain. 1 aja ya. Ya, yang lebih gampang nih 1. 1 kita susikan ke sana nih. F aksen ya. Kita mau mencari F aksen 1. Gradien kemiringan garis saat X-nya 1. Nah, berarti 1 pangkat 4, 1 ya, Leon ya. 1 pangkat 3, 1. Ya udah min 4. Ketemunya minus ya. Min 3 nih. Sama dengan min 3. Min 3. Berarti di sini tandanya min nih. Ini min. Ya udah tinggal selang-seling tuh. Ini di sini plus. Kemudian di sini plus. Kemudian di sini min. Di sini plus. Jelas? Sampai di situ? Bu, saya masih nggak ngerti itu 0-nya itu dan cabangnya itu. Kan tadi yang difaktorin X pangkat 3, Leon. Ya, ingat nggak? X pangkat 3 yang di luar. Karena X pangkat 3, kalau dia pangkat 3, artinya ada 3 nilai X. Kalau pangkat 2, berarti ada 2 nilai X. Jelas? Jelas. Ya, kalau yang tadi yang kamu faktorkan itu, ini saya cropping dulu ya, supaya ngumpul jadi 1. Sambil saya jelasin bagian itu. Saya pindah ke Word dulu. Saya kecilkan dulu sebentar. Oke. Nah, ini tadi nih, Leon. Kan tadi yang difaktorkan keluar X pangkat 3 nih. Artinya apa? Ada 3 nilai X di situ. Kalau yang difaktorkan X pangkat 2, berarti di sini ada 2X. Yang 0 itu ada 2, gitu ya.
Jelas ya? Nah, Jelas, Bu. kemudian kenapa kita harus sebutkan 3 kali nih buat bikin cabang di sini di garis bilangan. Jadi kalau yang kembar ada 3, kalau di sini pangkat 3 berarti di sini ada cabang 3 tip. Cabangnya Antenya. itu ntar yang jadi selang-selingnya juga ya, Bu? Betul. Supaya kita uji titiknya cuma 1 aja. Ya, jadi nggak usah terlalu capek menghitung berkali-kali. Kalau kalian nggak bikin cabang nih, harus nguji min 1 nih. F-1, F aksen min 1 dihitung, kemudian di sini dihitung gitu, baru ketahuan. Jangan langsung nggak bikin cabang, langsung hajar plus minusnya kan belum tentu ya. Kan kita nggak tahu nih di sini kembarnya ada berapa. Itu cara yang lebih aman ya. Oke, nah sekarang kalau sudah dapat, ya udah garis bilangannya kan udah ketahuan nih. Berarti jadi grafik akan naik pada interval, berarti naik yang plus ya, berarti kurang dari 0 dan lebih dari, saya copy dulu X. X kurang dari 0, atau karena ada 2 wilayah plus berarti pakai atau ya, X lebih dari 4. Nah, kemudian yang interval grafik akan turun pada interval, berarti yang min, nih yang di sini ya, dari X itu diapit oleh angka 0, berarti 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 4. Nah, itu aja ya. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Kalau jenis stasioner sama kayak untuk stasioner, berarti nilai yang kita ambil itu 0 dan 4. Itu yang disubstitusi ke fungsinya ya. Untuk mencari nilai stasionernya, kemudian dapat titik stasioner itu cuma di 0, berapa sama 4, berapa. Berarti di 0, ini terjadi maksimum ya di sini ya. Nah, coba kita lihat ke grafiknya. Coba apa benar sih? Kita mau coba 1/5 X pangkat 5 min. Kita mau coba gambar ke sini. Ini saya ini andu aja. Andu. Oke. Sekarang saya mau gambar grafik yang X sama dengan 1/5 X pangkat 5 tadi ya. Kemudian min ya. Apa tadi? Sebentar saya lihat contekan dulu. Fungsinya apa tadi? Min X pangkat 4. Min X pangkat 4. Nah, perhatikan gambar grafik kita seperti itu tuh. Saat di 0, itu jadinya maksimum ya. Jadinya gambarnya lucu. Kenapa? Karena di sini tadi 0-nya rangkap 3 kan, pangkat 3 tadi. Jadinya dia kayak mau belok tapi nggak jadi, terus dia turun lagi. Gitu. Kemudian dia minimumnya ada di X sama dengan 4. Tuh. Kita nggak hitung tadi ya. Oh, ternyata minus berapa tuh? Minus 51, tuh. Nih di sini. Ini terbentuk minimum di sini. Titik balik minimumnya ya. Begitu. Apakah jelas? Ini sudah jam 9, saya stop. Share. Oke, nanti Word-nya saya tempel di classroom kalian ya. Kalian 2 minggu lagi akan ulangan. Jadi, silakan kalian pelajari latihan 3, dicoba dikerjakan soal-soalnya. Kemudian contoh soal cerita itu kalian pahami. Minggu depan kalau misalnya kalian nggak paham, silakan boleh ditanyakan ya. Terutama di soal cerita. Minggu depan kita akan latihan soal. Pertama, kalau misalnya ada pertanyaan dari latihan 3.
kalau nggak ada pertanyaan, kemudian nanti saya akan buka soal di psikologi juga buat latihan ulangan ya. Kemudian minggu depannya kita ulangan, itu ulangannya terakhir. Maka usahakan kalau ada bagian yang nggak paham, cepat ditanyakan supaya nanti ulangannya dapat bagus, minimal sih 85 ya. Kemudian bagi yang belum menyerahkan, belum registrasi ya, belum registrasi itu siapa aja ya yang belum registrasi? Sebentar. Ya udah, saya nggak usah sebut nama ya. Saya dikasih datanya sama Sensei, tapi semoga hari ini kalian kelar semua. Jadi nanti saya mau tanya ke Sensei update data IPS 2 yang sudah registrasi Gladi gitu ya. Dani itu belum, Bimo. Pokoknya selesaikan hari ini supaya kalian bisa langsung mengerjakan gladinya, karena gladi itu ada nilainya loh ya. Ada nilai olahraga, nilai seni, terus nilai apa lagi saya nggak tahu. Jadi segera selesaikan supaya nggak menunda